Assalamualaikum, izin memperkenalkan diri, nama saya Nuralika Yafi Salmiran Tifa Said, MPM 22490304041 Ekonomi Islam kelas B. Di sini saya akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 142, 143 dan Surat Al-Maidah ayat 3 tentang makanan haram sekaligus dengan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi lighairillah. Famanitturra ghayra baghin wala adin fala isma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighairillah bih. Wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akalas sabu illa ma zakaitum wama dzubiha 'alan nusub. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Dalam tafsir Wajiz Quran Surah Al-Baqarah yaitu wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik, sehat, aman, dan tidak berlebihan dari yang kami berikan kepada kamu melalui usaha yang kamu lakukan dengan cara yang halal. Dan bersyukurlah kepada Allah dengan mengakui bahwa semua rezeki berasal dari Allah dan kamu harus memanfaatkannya sesuai ketentuan Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Adapun dalam tafsir Al-Munir, menurut Syekh Wahbah Zuhaili terdapat 10 macam makanan yang diharamkan. Yang pertama adalah bangkai. Menurut syariat merupakan hewan yang mati tanpa penyembelihan yang sah secara syariat. Hukum memakan bangkai ialah haram karena disebut hewan kotor yang di dalamnya terdapat unsur berbahaya sebab penyakit yang terdapat di dalam tubuh tersebut. Yang kedua adalah darah. Yang dimaksud darah di sini adalah darah yang mengalir dalam bentuk cairan. Darah dilarang karena mengandung kuman dan kuman serta berbahaya bagi tubuh. Darah mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkah laku manusia karena para pembunuh seringkali meminum darah sebelum melakukan kejahatannya agar jiwa tidak ragu atau khawatir ketika ingin berbuat jahat. Yang ketiga adalah daging babi. Yang diharamkan adalah seluruh bagian dari tubuhnya, baik daging, kulit, lemak bahkan minyaknya. Pengharaman babi sebab terdapat cacing pita di dalamnya. Babi memiliki sifat yang buruk, menyukai sesuatu yang kotor, sehingga termasuk hewan yang kotor yang susah dicerna karena terlalu banyak lemak. Lemak dalam babi 15 kali lipat lebih banyak dari daging sapi, sehingga dapat menyebabkan kolesterol. Yang keempat adalah hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, ialah haram dikonsumsi karena menyerupai orang kafir dalam penyembahan mereka pada selain Allah, serta bentuk pengagungan terhadap sesuatu selain Allah. Yang kelima adalah Al-Munkhaniqah adalah hewan yang mati karena tercekik baik sengaja maupun tidak sengaja. Ia termasuk ke dalam bangkai yang tidak disembelih dengan penyembelihan sah sesuai syariat. Hewan yang mati tercekik darahnya akan tersumbat pada bagian tubuh, mengakibatkan dagingnya keras dan berbahaya bagi yang mengkonsumsinya. Yang keenam adalah Al-Mauquzah, adalah hewan yang mati karena terkena pukulan benda tumpul seperti kayu, kerikil, dan lainnya, sehingga menyebabkan ia mati tanpa penyembelihan sah secara syariat, termasuk dalam kategori bangkai. Dalam Islam, perbuatan al-mauquzah adalah haram karena merupakan bentuk penyiksaan terhadap binatang dan tanpa melalui proses penyembelihan. Yang ketujuh adalah al-mutaraddiyah, hewan yang mati karena terjatuh dari ketinggian, maka tidak halal untuk dimakan karena sama halnya dengan bangkai, yakni tanpa penyembelihan yang sah secara sesuai syariat. Kedelapan adalah an-natihah, adalah hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lain. Hukumnya sama seperti bangkai, yakni haram dan tidak boleh dikonsumsi. Menurut Abu Zafar, an-natihah adalah kambing yang ditanduk oleh kambing lainnya, kemudian mati karena tanduknya tanpa disembelih. Yang kesembilan adalah al-sabu'u,
yaitu hewan yang mati karena diterkam oleh binatang buas seperti singa atau burung yang mempunyai kuku tajam, maka haram untuk dikonsumsi. Yang dimaksud di sini adalah hewan yang sebagian tubuhnya sudah dimakan oleh binatang buas. Namun jika hewan yang sudah diterkam masih hidup dan masih sempat disembelih sesuai syariat, maka hukumnya halal dan boleh dikonsumsi. Yang ke-10 adalah mazubiha alan nusub. Nusub ialah batu yang ada di sekitar Ka'bah, jumlahnya mencapai 630 batu. Pada masa jahiliyah, masyarakat Arab terbiasa menyembelih hewan di bebatuan tersebut untuk mendekatkan diri kepada sembahan mereka, lalu meletakkan daging yang telah disembelih di atas nusub. Nusub bukanlah berhala karena ia hanya batu tanpa dibentuk atau dipahat, sedangkan berhala ini batu yang sudah dibentuk dan dipahat. Allah mengharamkan hewan yang disembelih di atas nusub guna mengantisipasi agar menghindari kesyirikan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.